Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk ke subtema 3, tema 2. Nah, kembali Ustazah ingatkan bahwa materi yang Ustazah kirimkan ini silahkan dipelajari baik-baik di rumah, karena materinya ini sudah kami rangkum, sudah kami bagi juga per mata pelajaran. Dan ingat, soal yang dikerjakan, latihan yang dikerjakan hanya latihan yang sudah dijelaskan. Jadi misal ada mata pelajaran yang belum dijelaskan, berarti itu untuk latihannya nanti, bukan hari ini dikerjakan. Yang hari ini dikerjakan misal kayak contoh pembelajaran IPA, mata pelajaran IPA sama IPS, berarti untuk latihannya hanya itu saja. Tapi kalau memang tidak ada latihan, kalian silakan pahami saja materi yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke IPA KD 3.5 di rangkuman subtema 3 tema 2 itu berjudul tentang energi alternatif. Kemarin kita sudah belajar macam-macam energi, sumber-sumber energi, kenapa kita harus berhemat energi, apa sih dampaknya kalau kita boros terhadap energi. Nah, di sini di IPA di sini dijelaskan tentang energi alternatif. Bagaimana jika energi yang kita gunakan habis? Apakah ada energi penggantinya? Nah, coba kalian bayangkan, kalian pernah nggak bayangkan kalian semaunya aja menggunakan energi tanpa harus berpikir ada nggak sih gantinya energi kalau energi yang kita gunakan itu habis? Nih, manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif. Jadi energi alternatif itu adalah sumber energi lain selain sumber-sumber energi yang utama. Untuk memenuhi kebutuhannya, dikarenakan sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui. Kemarin sudah dijelaskan, energi yang tidak dapat diperbaharui adalah energi yang apabila kita gunakan terus-menerus dia akan habis dan tidak ada gantinya. Gantinya itu dengan energi alternatif. Kalau misalnya berbeda dengan energi yang dapat diperbarui, contoh kayak matahari, angin, air, itu semua dapat diperbarui, artinya stoknya banyak. Berbeda sama energi yang tidak dapat diperbarui, itu stoknya sedikit. Nih, sumber energi alternatif itu merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas alam. Batu bara, minyak dan gas alam itu termasuk sumber energi tradisional. Artinya sumber energinya itu dia ada, tapi pembentukannya itu kan berjuta-juta tahun. Contoh kayak kemarin batu bara sudah kita jelaskan bahwa untuk menjadikan batu bara itu tumbuhan-tumbuhan purba itu perlu tertimbun dulu, mengendap dulu selama berjuta-juta tahun baru dia bisa jadi batu bara. Dan itu pun terbatas. Kalau kita menggunakannya secara boros, dia akan cepat habis. Nah, kalau sumber energi alternatif itu sumbernya itu tidak didapat dari situ, melainkan nih sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia yang tidak ada habisnya, contoh matahari, angin, air, dan panas bumi. Nah, sumber energi alternatif itu didapatkan dari matahari, angin, air, dan panas bumi. Sumber energi alternatif, contoh pemanfaatan pada air. Energi air biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, untuk matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan air. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, ada juga ya. Nah, untuk gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini juga dapat diubah menjadi energi listrik. Bahan bakar bio dapat digunakan untuk menggantikan solar, bioetanol, dan menggantikan bensin. Nah, bahan bakar bio itu dia terdiri dari 3 macam, ada biodiesel, ada bioetanol, dan biogas. Pertama, biodiesel itu berasal dari tumbuhan-tumbuhan berbiji seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, kedelai, dan sebagainya. Biodiesel ini digunakan untuk menggantikan solar. Sedangkan biogas ini berasal dari kotoran ternak yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, berbeda dengan bioetanol ini berasal dari singkong, ubi, jagung, dan sagu dan dapat menggantikan bensin dan premium. Ini semua termasuk energi alternatif. Nah, di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Apakah ada energi pengganti energi listrik? Nah,
Selain bermanfaat untuk dikonsumsi, ternyata jeruk, apel, dan kentang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Pada gambar tampak 3 potongan jeruk. Nanti kalian silahkan lihat di gambarnya itu. Potongan jeruk kawat dengan masing-masing panjang kurang lebih 10 cm. 1 bola lampu senter, penjepit buaya, seng, dan tembaga bisa kamu dapatkan dari baterai bekas. Kamu bisa menggunakan koin logam berwarna kuning dan putih sebagai pengganti seng dan tembaga. Amatilah gambar berikut. Ini gambarnya di halaman 115 ya. Nah, di situ di kegiatan itu ternyata dari buah-buahan itu ternyata dia bisa mengalirkan listrik, dan lampu yang dipasang pada kabel tersebut itu bisa menyala. Tapi ini tidak perlu kita bikinkan percobaan. Kalau kalian mau lihat ini percobaannya, silahkan kalian searching di YouTube, dia ada percobaannya itu. Nah, untuk mata pelajaran IPA hanya sampai situ materinya. Yang perlu kalian ingat bahwa energi alternatif itu adalah energi pengganti. Sumber energinya itu didapatkan dari sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui. Artinya sumbernya itu dia tidak cepat habis, selalu tersedia. Bahkan ketersediaannya itu banyak sekali. Contohnya sumber energi alternatif itu bisa diambil dari matahari, angin, air, dan sebagainya. Ada berbagai banyak. Ada 6 ya, ada sumbernya itu matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Dan semuanya itu memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Dan juga yang kalian ketahui bahwa selain sumber-sumber energi itu, ternyata kita juga bisa memanfaatkan seperti tumbuhan berbiji seperti singkong, ubi, jagung, dan kotoran ternak. Bahkan kotoran ternak bisa kita jadikan sebagai bahan pengganti seperti kayak bensin, solar, dan premium. Itu semua didapatkan dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah, cukup sampai di sini dulu untuk subtema untuk mata pelajaran IPA. Selanjutnya setelah ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran IPS. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.